Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Basari dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara atau teknik pembuatan tugas akhir atau skripsi atau karya tulis gitu ya. Nah, jadi dalam penulisan tugas akhir, skripsi dan lain sebagainya itu memerlukan teknik khusus dalam Microsoft Word gitu ya. Nah, kita dalam penulisan itu nggak boleh asal nulis saja, nggak boleh ngetik manual gitu. Nah, sebenarnya bisa aja ketik manual, dan kalau misalnya dicetak itu tidak akan ketahuan kalau kita ngetiknya manual gitu. Tapi akan menjadi masalah ketika kita sedang mengeditnya gitu. Ketika kita sedang memproses dalam pembuatannya gitu, akan jadi ribet dan akan menjadi sulit. Nah, dengan teknik-teknik seperti ini akan mempermudah kita dalam pengerjaan sebuah karya tulis seperti itu, teman-teman. Nah, jadi langsung aja kita mulai. Di sini saya sudah ada contoh tugas akhir gitu ya, proposal tugas akhir. Nah, jadi di dalam tugas akhir itu biasanya ada ketentuan tertentu gitu ya. Nah, di sini ada poin-poin tertentu. Nah, di sini nih. Jadi biasanya kalau tugas akhir itu ada namanya naskah, ketentuan naskah. Nah, jadi biasanya tuh kayak ketentuannya atasnya ukuran berapa, fontnya ukuran berapa, fontnya apa maunya gitu. Nah, jadi di sini kita lihat dulu ketentuannya. Ukuran kertas itu A4. Nah, kita lihat di sini. Bener nggak nih udah A4. Kita ke layout, margin. Kan salah size. Nah, maksud saya. Nah, oke, sudah A4 di sini, berarti udah bener nih. Udah benar. Terus margin topnya kita atur nih. Marginnya kita atur nih. Jadi top sama leftnya, atas sama kirinya 4 dan kanan sama bawahnya 3. Itu pada umumnya seperti itu ya. Nah, kita margin. Kemudian kita custom margin. Nah, sini kita harus 4, 3 dan 3 gitu ya. Atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Orientasinya portrait, kita oke aja. Dia kan ininya marginnya 4 cm, ini juga 4 cm yang kiri. Terus yang ini 3, yang bawah juga 3. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi sebentar, kurang lebih seperti itu dalam ketentuan naskah yang pertama. Nah, yang kedua kemudian spasi 2. Maksudnya apa nih spasi 2? Nah, ini sudah pernah kita pelajari di sebelumnya. Spasi 2 itu maksudnya adalah kita ke home sini, terus kemudian kita pilih paragraf ini ya. Dari sini aja. Spasi 2. Jadi kita blok semua sampai bawah, sampai pokoknya semua yang kita buat ini jadi spasinya paragraf, dan line spacingnya itu double. Nah, ini seperti ini teman-teman, spasinya 2. Nah, ini kelihatan hancur tapi nggak apa-apa, tenang dulu, nanti kita bisa benerin. Nah, oke, kurang lebih kayak gini ya. Nah, spasi 2 itu maksudnya kayak tadi teman-teman. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Nah, ini kita anggap udah ya. Ketentuan udah selesai. Oh iya, ada lagi ketentuan tentang jenis font. Nah, jenis font kalian bisa cari di sini. Biasanya itu Times New Roman atau enggak Arial. Nah, gitu. Jadi biasanya Times New Roman, kalau enggak Arial. Terus ukurannya juga biasanya 12. Untuk judul 14 gitu ya. Nah, terus di dalam penulisan tugas akhir atau mungkin ada tulis itu ada namanya cover nih. Kita masuk ke format. Ada namanya cover. Nah, cover ini itu bagian yang paling depan, yang ini nih. Jadi di sini ada judul, ada nama tempat, judul kegiatan, terus nama tempatnya gitu. Terus tujuannya apa, terus ada logo, ada nama kita penulis, sama ada alamat, ada nama kampus atau nama sekolah gitu. Nah, ini namanya cover. Dalam cover itu nggak ada teknik tertentu, teknik khusus tertentu. Jadi cuma ketik manual pun bisa kalau cover. Nah, cover ini ketik manual. Terus nggak perlu screen gambar kayak biasa, ketik manual aja. Ini nggak ada teknik tertentu gitu ya. Nah, untuk cover jadi cuma gitu aja. Saya anggap cover sudah. Nah, kemudian yang kedua ada daftar isi berisi 3 level. Nah, ini maksudnya apa nih, berisi 3 level? Jadi untuk daftar isi dan daftar gambar, daftar tabel juga. Nah, ini akan kita kerjakan belakangan gitu
ya. Jadi kita tulis dulu taskanya, kita tulis dulu hasil laporannya, terus kemudian kita kasih halaman, baru kita kasih daftar isi gitu untuk bisa menentukan di mana letak halaman dari sebuah bab gitu. Nah, jadi ini kita lengkap dulu nih. Ini nanti 3 level ini akan saya jelaskan. Yang ini kita lengkap dulu aja. Kemudian kita lanjut ke bab dan subbab. Nah, ini teman-teman. Jadi ini yang mempengaruhi daftar isi ini gitu ya. Nah, jadi kita bikin bab dan subbab dulu. Cari gimana? Cari gini. Kita pergi ke home sini, terus kita cari yang namanya multi level list. Ada di sini teman-teman. Kita lihat namanya multi level list ya. Kita klik aja. Nah, jadi multi level itu maksudnya kayak gini nih. Kayak ada, biasanya kalau kita tulis di buku tuh kayak ada A, terus ada 1, 2, 3 gitu ya. Nah, untuk ini kita kan misalnya mau bikin baru nih. Tapi kita nggak ada di sini multi levelnya nggak ada yang kita mau di sini. Kayak ini kan 1.1 gitu ya. Tapi kita maunya beda nih, nggak harus kayak gini banget. Jadi gimana caranya? Jadi kita pergi ke define new multi level list di sini nih. Klik aja. Nah, dia akan membuat custom gitu ya. Bisa klik di sini more sini agar dapat fitur yang lebih banyak. Nah jadi gitu teman-teman. Nah, oke, yang pertama ini adalah levelnya nih. Tadi yang saya maksud 3 level itu adalah level 1 sampai level 3 nih. Level 1, level 2 dan level 3. Artinya level 1 itu yang pertama sini, yang paling pertama. Dan level 2 yang bawah lagi agak ke menjorok ke kanan gitu ya. Terus level 3 lebih menjorok lagi ke kanan gitu. Itu maksudnya 3 level. Nah, maksud dari yang tadi itu adalah kita menampilkan daftar isi dari bab dan subbab ini gitu, 3 subbab ini gitu teman-teman. Jadi kita perlu ngasih 3 level di sini. Jadi yang pertama itu biasanya bukan 1.1 tapi bab 1. Nah, cari gimana? Cari gini. Kita ketik aja bab. Nah, gitu bab. Terus kita cari format numbernya nih, style numbernya di sini. Biasanya kan kalau bab 1 itu kan 1 itu Romawi ya, teman-teman. Nah, jadi kita pilih aja nih yang Romawi nih namanya. Nah, kayak gini. Terus jangan lupa ke kanan sini link to level style. Nah, ini kita pilih heading 1 gitu teman. Jadi kalau di level 1 pilihnya heading 1, kalau level 2 headingnya pilih heading 2 dan seterusnya gitu ya. Heading 1 udah, terus terakhir ini nih type karakter. Nah, ini kita pilih space gitu ya. Ke follow numbernya kita pilih space. Kemudian kita ke level 2. Nah, di sini kita hapus lagi. Nah, terus di level 2 ini kita kan 1.1 ya kita maunya kan. Nah, kita pilih di sini ke include level numbernya, number from, kita pilih level 1. Nah, dia kan keluar kayak gini nih, Romawi 1 gitu ya. Karena dia ngikutin yang sebelumnya. Terus kita titik aja gitu, ketik aja biasa, terus kemudian kita numbernya ganti ke yang ini 1, 2, 3. Nah, karena kan kalau di bab 1 kalau di 1.1 kan satunya angka biasa ya, bukan 1 Romawi ya. Nah, gitu. Nah, lalu ini gimana nih? Depannya tuh masih 1 Romawi. Caranya kalian tinggal klikin aja nih legal style numbering. Kita klik aja checklist. Nah, dia akan jadi 1.1 angka biasa gitu ya. Jangan lupa ini stylenya kita ganti ke heading 2. Terus tab karakternya follow numbernya kita ganti ke space. Oke, sekarang ke level 3 sama kayak tadi. Kita hapus dulu. Include-nya level 1 titik. Include lagi, kita pencet lagi level 2 titik lagi. Baru setelah itu kita ke ini number style-nya baru ke yang 1, 2, 3. Oke, udah bener. Setelah itu kita ganti heading 3. Terus ini level legalnya chat biasa. Nah, terus space gitu ya. Kalau udah kayak gini kita oke aja. Oke, ini kayaknya udah jadi nih. Bentar. Oh, ini salah kita tadi. Ini kita kasih normal aja. Nah, salah tadi saya soalnya kursornya di sini. Pastikan teman-teman kursornya jangan di teks sini ya kan. Nanti akan jadi seperti ini gitu. Kita ubah lagi aja kayak tadi. Kita tambahin di sini judulnya kita pilih. Kita kasih 14. Nah, maaf tadi ada sedikit kesalahan, tapi yang jelas kita sudah membuat
headingnya nih, ada terlihat di style ini nih, di style sini. Nah kalau udah gitu gimana? Nah gini teman-teman, kita ke bab 1 tadi. Nah ini bab 1 pendahuluan, kita hapus dulu bab 1 ini, kita hapus dulu, tulis pendahuluan aja. Nah pendahuluan ini kita kan tulis jadi bab 1. Nah gini, sebelum itu kita customize dulu stylenya biar nanti kita nggak ngedit lagi. Kalau misalnya kita ngedit lagi, kita nggak customize, nggak modify gitu stylenya, maka akan jadi seperti ini kalau diklik. Nah, dia akan jadi warna biru dan fontnya beda lagi jenisnya. Jadi usahakan kita modify dulu ya. Jadi kita ganti dulu jadi Times New Roman seperti yang di sini gitu. Tapi automatic yang jadi Calibri Light kan kita ganti Times New Roman. Terus ininya 12 ya 12. Terus kita bold. Nah gitu ya. Kita oke. Nah, dia akan jadi bold gitu ya. Fontnya jadi kayak gini. Terus yang ini juga jangan lupa modify sama kayak tadi. Nah seperti itu teman-teman, oke aja. Nah jadi level 3 nanti, level 3 soalnya belum kelihatan di sini, ntar juga kelihatan, ntar ada kok, tinggal kita modify aja dulu. Nah jadi di pendahuluan ini kita blok gini, kalau nggak perlu di blok juga bisa. Terus kita pencet ini, kita buka. Nah dia kan otomatis jadi bab 1 dahuluan gitu. Kalau ini otomatis kelihatan, kalau kita klik maka dia akan di bawah buku, kalau nggak ada tanda panah ke bawah gini. Nah jadi itu menandakan kalau itu ada isinya gitu. Nah kita biasanya ngelihat kalau bab 1 ini di tengah-tengah dan bab 1 itu di atas, terus pendahuluannya itu di bawah gitu ya. Jadi kayak gini kan teman-teman. Nah terus pendahulunya di bawah. Nah caranya gimana? Jangan di enter, karena kalau di enter nggak bisa tuh, dia akan jadi bab 2 kan. Nah caranya gimana? Cari gitu, kita ke layout, kita pergi namanya break. Nah break ini akan sangat berguna sekali ketika kita membuatan tugas akhir. Bukan berguna sih, tapi kayak lebih akan sering digunakan gitu. Jadi kita ke break aja, kita pilih text wrapping, jadi dia ntar akan di bawahnya. Kita klik aja, nah dia akan jadi bos seperti ini. Tapi dia nggak tengah-tengah nih, tinggal kita mainin indennya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi satu pendahuluan kita teman-teman. Nah ini 1.1, ini adalah level kedua nih. Ini level 1 nih tadi kita bikin. Nah sekarang level keduanya gimana? Level 2 kita hapus dulu ininya, terus kita tinggal cek aja ini tadi level 2. Nah seperti itu teman-teman. Ntar ini line space nya 2. Nah ini tinggal kita tarik aja. Nah tarik seperti ini. Situ teman-teman. Ini kita tarik juga kira-kira segini lah. Oke kayak gitu. Ini level 2 nya. Oh ya tadi ini level 3 udah keluar nih tadi. Kayak kita pencet heading 2, heading juga banyak keluar. Kita modify dulu kayak tadi, jangan sampai lupa ya. Ini bold 12, terus ini oke. Kemudian yang kedua juga sama kayak gini. Bisa nggak ya pakai performa printer, bisa nggak ya? Habis nggak bisa. Jadi kita harus manual, nggak manual sih, kayak kita harus klik aja gitu. Heading 2. Nah dia akan jadi 1.2 tuh. Itu teman-teman. Jadi dia otomatis. Gunanya apa sih kalau otomatis gini? Nanti kita cari tahu gunanya buat apa. Kita kesini dulu, kita jorokin kesini. Oh nggak, kurang. Nah ini juga kita justify. Oke terus yang ketiga ini ada 1, jadi ini level ketiga nih, 1, 2, 1. Nah jadi kita ketik aja level 3 di sini. Salah jangan gitu. Ini hapus dulu nih. Nah dia kan ada di bawahnya 1, 2, 1, ada di kanannya, agak kanan sedikit gitu, jadi sejajar sama isi dari 1.2 nya. Terus ini tinggal kita pindah aja main indenya ke sini dan ini ke sini. Oke jadi teman. Oh iya spasinya double.
Oh ya, untuk spasi double kita bisa ke paragraf spacing double atau enggak kayak tadi. Kita pencet aja sini terus 2.0, 2,0 ini tadi double gitu. Sama aja kok. Nah, kemudian masuk lagi ke bab 2. Ini terlalu enter. Nah, masuk ke bab 2 nih. Nah, bab 2 itu level satu lagi kan. Nah, jadi kita kayak tadi aja, lakukan kayak tadi. Salah sini. Nah, kita ke level sini gitu teman-teman. Bab 2 taruh di bawahnya. Terus kita ketengahin sama kayak tadi, kita ke layout, breaks, dan text wrapping. Oh, hilang. Salah. Jangan di situnya, jangan di blok kayak tadi kita lihat. Kalau di blok dia maka akan hilang. Jadi jangan di blok, kita taruh di sini nih. Oke. Kita ulang tadi text wrapping. Nah, dia akan di bawahnya. Kita geser. Oke, jadi kita aja. Salah. Nah. Oke, kayaknya segini udah jadi nih. Oke, subbab dan bab sudah jadi ya. Oke. Nanti aja. Sekarang kita lihat apa nih. Ini udah kita bintangin. Kemudian nomor halaman. Oke, kita akan memberikan halaman gitu ya. Awal posisi bab, di tengah apa nih? Di tengah, dan halaman selanjutnya posisikan. Oke. Jadi kita pergi ke ini aja. Kita klik 2 kali. Klik 2 kali footer ini. Nah, akan jadi nongol footer gini ya, footer dan header. Kita ke page number, kita ke bottom of page. Tadi kita pilih yang kanan dulu, kanan bawah ya. Nah, ini 2. Kita kan biasanya kan kalau cover itu kan nggak ada halaman ya teman-teman. Jadi ini kita hapus different first page. Oke. Nah, jadi nggak ada kan. Tapi ini tetap 2. Nah, gimana caranya? Caranya gini teman-teman. Kita break dulu. Jadi cover ini kita mau break. Cover ini kita mau break. Nah, seperti yang tadi saya bilang, break ini sangat banyak diperlakukan di dalam pembuatan tugas akhir gitu ya. Kita pilih layout, tapi kali ini kita pakai breaknya yang next page. Nah, apa sih maksudnya next page itu? Ini teman-teman. Oke, salah, bentar. Ini jadi kalau next page, ketika kita klik ini, dia kan jadi section. Jadi halaman yang kita buat itu akan dipecah menjadi berbagai section gitu. Ini ada section 1. Nah, ini kan tadi kita break ya. Jadi breaknya di halaman pertama ke halaman kedua. Jadi section 1 ini masih section 1 nih, halaman pertama. Di halaman kedua itu akan jadi section 2. Nah, terus gimana? Maksudnya gimana tuh? Nah, jadi gini, kalau section 1 itu kita misal kasih halaman nih. Nah, halamannya itu kayak tadi saya bilang. Jadi kan halaman 1 dari cover ya. Nah, kita mau bikin halaman cover itu nggak ada. Terus tapi di halaman selanjutnya nggak dari 1 tapi dari 2. Nah, jadi intinya break next page ini untuk memutuskan format gitu. Mungkin bisa bilang seperti itu, memutuskan format. Jadi nanti kita dengan next page ini akan bisa membuat halamannya dari 1 di sini. Satunya nggak di sini. Jadi kan tadi kan sebenarnya 1 itu dari sini, cuma kita hilangin ke halaman jadi dari 2 di sini, jadi gitu teman-teman. Nah, jadi pakai next page. Nah, sama lah dengan ketika kita biasanya kalau ngeliat tuh day tugas akhir gitu kan halaman kayak ada Romawi 1, Romawi 2 gitu ya, yang huruf kecil kayak I1, I2 gitu ya, kecil. Nah, itu caranya juga gitu teman. Jadi I1 sampai I berapa gitu ya, sampai halaman berapa, Romawi berapa, itu section 1, misalnya section 1 atau section 2 gitu. Nah, baru di halaman 1, 2, 3 sampai seterusnya itu akan jadi section 3 gitu teman-teman. Nah, jadi pakai section ya. Jadi di sini kita nggak usah pakai halaman nih. Jadi anggaplah di halaman cover ini kita nggak pakai footer dan nggak pakai header. Oke, saya selesai. Nah, kita klik di halaman kedua. Halaman kedua section 2. Berarti kita tinggal kasih halaman lagi kayak tadi. Nah, ini masih 2. Maaf. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, jadi sekarang
Kalau udah kayak gini, sekarang kita ke number gitu ya. Terus kita ke format page number dulu gitu ya. Nah, kita start aja dari 1. Kita oke aja. Baru kita pilih ke bottom page gitu ya, ke halaman yang kanan. Nah, dia akan jadi dari 1. Di sini tetap nggak ada gitu. Nah, ini formatnya juga jangan lupa kita ganti jadi Times New Roman sama ya kayak itunya. Terus kita ke 12. Oke, buat 1 daftar isi ini halaman 1 ceritanya gitu ya. Terus 1, 2. Nah, tadi kan katanya di setiap awal bab itu halaman, gini, kita akan membuat halaman yang daftar isi. Ini kan nanti kan kita buat nih daftar isi, daftar gambar. Nah, ini akan kita buat menjadi halaman Romawi. Nah, jadi kalau mau ganti tinggal kita ke format ini ya. Terus kita ganti formatnya yang ini. Number format kita ganti menjadi ini. Oke, jadi nah dia akan berubah seperti itu. Itu teman-teman. Udah. Oke, ini udah. Nah, gini. Kita mau bikin daftar isi selembar, daftar isi 1 halaman, daftar gambar 1 halaman juga gitu ya. Kita enter dulu deh. Oke, gini. Sekarang saya jelasin. Jadi kalau misalnya kalian ini bikin tugas akhir kayak gini, itu kalian kalau misalnya mau ganti halaman, itu jangan di enter terus sampai ganti halaman. Jangan lakuin kayak gitu. Misalnya kayak gini. Ini kan 20. Enggak maaf. Ini kan daftar isi, daftar gambar, daftar table gitu ya. Ini sengaja nih saya enter sampai dia berada di berikutnya. Nah, kenapa nggak boleh? Karena kalau misalnya kita bikin di sini, di halaman ini kita bikin lagi, tambahin teks, maka dia akan turun lagi ke bawah terus kita hapusin lagi gitu paragrafnya. Nah, itu akan mempersulit pekerjaan kita. Nah, jadi jangan di enter, tapi ada caranya. Lagi kita di sini menggunakan break. Nah, itu teman-teman, kita pakai break lagi. Jadi di sini nah ini cari gini, kita di halaman terakhir kita enter dulu sekali, terus kita ke layout, kita ke breaks. Nah, kita breaks, setelah itu kita page aja. Kalau kita nggak mau ngerubah format, itu page aja biasa. Oke. Kalau kita ke bawah, nah dia nggak akan turun ke bawah. Oke, gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita enter gini, dia akan turun ke bawah yang daftar isinya. Jadi, nah ini juga sama, kita enter dulu, kita break page. Ya, dulu lagi break page. Lakuin semuanya kayak gitu teman-teman. Page. Nah, selesai. Pencet. Oke. Nah, ini masih ada. Nah. Oke, kira-kira gitu tadi caranya. Nah, ini juga sama kayak gini teman-teman. Nah, ini kan setelah halaman selanjutnya kan bab 2 ya. Kita juga lakuin kayak gitu. Jadi ini kita enter, kita pilih lagi tadi next page. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, ini halaman belum ya? Halaman masih belum selesai di sini. Kita udah bikin halaman I1, I2, I3 gitu ya. Terus sampai berapa? Sampai 3 doang. Nah, kita mau ganti di sini jadi halaman dari 1 gitu ya. Nah, kita lagi kayak gini, nah, gini teman-teman. Setelah ini daftar tabel ini kan kita mau ganti ya format page numbernya. Nah, kita di sini ganti ke breaknya itu next page karena kita mau ganti format kan, seperti tadi saya bilang. Nah, kita mau ganti format yang ini 3 kan. Kalau misalnya ini kita hapus, nah lihat ini udah dari 1 kan, nggak jadi 4 gitu, jadi diulang lagi dari awal. Nah, ini teman-teman, makanya ini kita bisa ganti kayak gini, formatnya kita ganti jadi 1, 2, 3, start dari 1. Nah, lihat nih,
ini 3, terus ini juga dari 1 gitu ya, ini 2. Nah terus kita mau ubahnya di tengah gitu ya kan, katanya setiap awal bab itu di tengah. Nanti di ini masih Calibri kan, oh enggak, ada Times Roman, berarti kita ketengahin sini. Nah setelah kita ketengahin, kita lihat sini dia udah ketengah semua, oke. Nah intinya kita jangan kita intinya menggunakan yang namanya next page, break next page gitu ya. Oke, ini yang kita saya anggap sudah. Yang ini kemudian daftar pustaka. Nah daftar pustaka ternyata bisa penggunaannya dalam Microsoft Word gitu ya teman-teman, ada fiturnya ternyata. Nah ini daftar pustaka ini, oh ya sebelum daftar pustaka kita kembali lagi ke ini ya, ke apa ya, trik subbab. Kita ada yang kurang. Nah ini teman-teman, daftar isi, daftar gambar ini juga kita jadikan sebagai bab gitu ya, level 1 kayak gini. Nah lalu gimana nih, ada bab satunya nih, kita hapus aja. Nah ini kita hapus, sudah kita geser, kita ketengahin. Ya tetap walaupun dia nggak ada bab satunya, tapi dia akan tetap teridentifikasi sebagai level 1. Kemudian ada yang ini kita bikin sama aja, ini ketengahin. Oke, nomor 1 sama, level 1 juga. Terus kemudian yang terakhir daftar pustaka juga sama seperti itu. Nah daftar pustaka itu gimana penulisannya? Jadi gini, kita daftar pustaka ini kita bikinnya ke reference. Di sini ada reference, terus kemudian kita cari yang namanya citation. Mana? Ini citation. Oke. Nah ini citation. Jadi gini, kita chat ini insert citation. Nah ini kan saya sudah banyak nih daftar pustakanya. Kita mau tambahin lagi, misalnya kita mau bikin baru nih, ini masih kosong ceritanya. Caranya kita new source, kita pilih new source. Nah kita pilih di sini apa, buku atau ke jurnal, artikel apa gitu, atau laporan. Banyak sini pilihannya, ada website, dokumen apa tuh, untuk film, interview dan sebagainya gitu ya. Misalnya kita pilih book. Nah oke, kita saya akan bikin yang ini nih. Kita pilih book. Nama autornya siapa? Nama autornya Chris Awan. Gitu ya. Terus ke title-nya perancangan gitu ya. Oke, tahunnya tahun 2015. Kemudian kotanya di Bandung. Nah ini, kalau misalnya ada publisher tinggal tambahin publisher aja gitu ya. Pokoknya di sini ada tinggal kita isi aja gitu. Kalau udah kita oke. Nah jadi kalau masukin daftar isi satu-satu teman-teman, jadi nggak bisa langsung semua kita masukin, jadi satu-satu gitu. Insert lagi, kita new lagi gitu ya. Nah kebetulan ini udah banyak saya nih, jadi tinggal masukin aja. Jadi tadi udah ya contoh masukinnya kayak gitu. Kita hapus dulu. Nah ini apa lagi? Oke ini hapus dulu, kita hapus. Nah cara masukinnya gimana? Cara kita ke bibliography. Pada ini kita insert bibliography. Nah ini jadi teman-teman. Nah ini mungkin formatnya masih beda ya. Oke masih Calibri kan. Kita ganti jadi Times New Roman 12. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini daftar pustaka secara otomatis. Oke, daftar pustaka udah selesai. Terakhir adalah daftar isi 3 level dan daftar gambar. Sebelumnya kita bikin dulu di sini gambarnya ya, mungkin gambarnya gitu. Gambarnya di sini, kita kan gambar apa aja bebas. Oke, kita bikin insert picture device. Nah, tadi ada yang salah di sini. Nah, kalau kalian lihat daftar pustakanya ke bawah. Kenapa kira-kira? Karena belum di break. Jadi yang itu belum kita break teman-teman. Ini belum kita break tadi. Kita break dulu. Break next page. Nah dari sampai atas. Oke, udah kayak gini. Kita
kita break dulu tadi. Kita lupa breaknya ya. Ini udah ke tengah. Ini juga. Nah, ini kita sudah ada daftar, kita sudah ada gambar dan table gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Caranya kita pergi ke namanya insert, bukan. Oke, namanya adalah reference. Nah, di reference kita pilih insert caption. Cari insert caption mana? Nah, ini dia. Nah, insert caption kita pilih di sini. Nah, di sini ada labelnya nih. Kita pilih dulu labelnya. Labelnya ini kan gambar. Misalnya kalau di itu kan gambar 1, gambar 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak ada gambar database ini, kalian bikin new label. Kalian tulis misalnya gambar. Kemudian kalian pilih oke. Tadi otomatis akan tersedia di sini. Nah, ini ada nih gambar. Kita pilih gambar. Gambar 1. Gambar 1 apa? Gunung Bromo misalnya. Gunung apa nih sih, nggak tahu. Oke. Tabel udah oke aja. Nah, dia kan jadi seperti ini. Tinggal kita ganti formatnya, mungkin jadi Times New Roman. Kita ke formnya 10. Terus kita ketengahin warnanya hitam. Nah, ini adalah captionnya. Kemudian yang tabel kita juga bisa nih kasih caption. Kita ke format, kita ke reference, kita kasih caption. Salah. Enggak. Oh, jadi dalam bikin penulisan caption kita bisa kita ke reference, kemudian insert caption, atau kita bisa klik kanan dan insert caption. Mana? Oh, nih. Loh, kok nggak ada? Oh, ini nih, insert caption. Ya, tabel juga sama. Tabel juga bisa kayak gitu. Klik kanan, insert caption. Karena ini tabel, kita pilih namanya yang tabel gitu. Jadi kita bikin lagi tadi kalau misalnya nggak ada, jadi tabel 1 gitu. Tabel 1 misalnya nama sumber misalnya gitu ya, misalnya aja. Oke. Udah jadi nih. Kita salah. Kita format printer. Nah, jadi ya, jadi gitu. Jadi ini udah kita bikin caption. Nah, sekarang kita tinggal bikin daftar isi dan daftar gambar gitu ya. Oke, kita ke atas lagi. Sini nih. Oke, nah sini. Daftar isi pertama. Daftar isi cara gini. Kita ke reference lagi. Kita ke table of content paling kiri. Ini ada kayak gini format warna lagi. Lihat nih. Ini daftar isi kan kayak gini bentuknya. Jadi ada bab 1 titik halaman berapa gitu ya. Nah, kita ke custom aja deh teman-teman. Kita ke custom table of content. Nah, kita custom, terus kemudian kita uncentang dulu nih yang ini. Kita uncentang dulu karena ini nanti kalau misalnya jadi ntar nih tulisannya di warna biru karena ini ngelink gitu ya, ngelink ke babnya di halaman berapa. Nah, sebenarnya bagus, cuma kalau ini lebih baik nggak usah ya teman-teman. Ini aja. Nah, setelah itu ini satu gini udah headernya titik pastikan jangan spasi atau strip, jangan strip pokoknya. Terus show level. Nah, show level ini tadi kan disuruhnya gini ya, berisi 3 level. Nah, maksudnya ini adalah level di sini. Kita mau level berapa yang masukin? Jadi kan ini level 1, level 2, level 3 ya. Kalau misalnya ini 2 level aja, maka dia akan begini. Di level doang. Kalau misalnya kita 3 level. 4 misalnya ada lagi kan 3 aja gitu ya. Kemudian kita oke. Apa nih option modify? Oke, kita coba modify. For ini kita ganti gitu ya. Roman 12 otomatis. Udah. Oke, dia akan otomatis membuat seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ini ada level 1 nih, ini level 1, ini level 2 nih. Kemudian yang boleh level 3 gitu. Oke, daftar isi udah, kemudian daftar gambar. Daftar gambar gimana? Buka sama kok daftar gambar ke reference, kemudian kita ke insert table of figure, bukan yang tadi ya, ini beda. Kita pilih insert table of figure. Ini daftar gambar. Kita ini centang biasa. Nah, terus kita ini caption labelnya kita ganti jadi gambar. Nah, gitu. Template oke, udah. Modify lagi kalau perlu, kita ganti formatnya jadi Times New Roman. Jadi 2
12 automatic. Oke dah. Oke. Dia akan otomatis membuat seperti ini teman-teman. Gunung Bromo ada di halaman kedua gitu ya. Sekarang yang terakhir di sini. Oke, masih nggak ada perubahan, masih aman. Sekarang yang terakhir daftar tabel. Kalau daftar tabel sama kayak tadi ke insert table of figure, tapi ininya kita ganti jadi table. Tadi kan gambar ya, sekarang table gitu. Terus kita centang yang ini, terus modify tab Roman udah. Oke, nah table 1 nama narasumber gitu teman-teman. Jadi mungkin selesai ya kali ini kerja tipsnya. Nah jadi kurang lebih seperti itu cara pembuatan atau mungkin cara otomatis gitu dalam membuat tugas akhir gitu ya. Nah mungkin sampai sekian dulu, sampai sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.